Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Iski Zaliman, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Arsitektur Organisasi Komputer, serta teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Renaldi Januar Kelana dengan NIM 1152511060. Saya berasal dari program studi Teknologi Informasi Angkatan 25 kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai komponen-komponen utama pada komputer. Kita mulai dari komponen paling penting dalam komputer, yaitu CPU atau Central Processing Unit. CPU sering disebut sebagai otak komputer karena semua proses utama terjadi di sini. Di dalam CPU sendiri terdapat beberapa bagian penting, salah satunya adalah ALU atau Arithmetic Logic Unit yang bertugas untuk melakukan perhitungan matematika dan operasi logika seperti penjumlahan, perbandingan, dan lainnya. Selain itu ada juga Control Unit yang berfungsi untuk mengatur jalannya semua proses data dalam komputer, seperti mengarahkan data ke komponen yang tepat. CPU bekerja dengan sangat cepat, bahkan bisa memproses miliaran instruksi per detik. CPU sendiri biasanya diukur dengan satuan gigahertz. Semakin tinggi kecepatannya, maka semakin cepat komputer dapat menjalankan tugasnya. Selain itu, CPU modern juga memiliki beberapa core atau inti. Semakin banyak core, maka semakin banyak tugas yang dikerjakan secara bersamaan. Itulah yang menyebabkan komputer terasa lebih ringan saat multitasking. Selanjutnya adalah GPU atau Graphic Processing Unit. Komponen ini bertugas untuk mengolah data grafis dan menampilkan gambar ke layar. Berbeda dengan CPU yang menangani berbagai jenis tugas, GPU dirancang khusus untuk memproses banyak data visual secara bersamaan. Hal ini sangat penting untuk aktivitas seperti bermain game, desain grafis, animasi 3D, hingga editing video. GPU bekerja dengan cara memproses ribuan bahkan jutaan pixel secara paralel. Karena itu, GPU sangat unggul dalam menghasilkan tampilan yang halus dan detail, terutama pada resolusi tinggi. Ada dua jenis GPU yang umum digunakan, yaitu yang pertama itu ada GPU terintegrasi yang menyatu dengan CPU, dan yang kedua itu GPU dedicated atau terpisah yang memiliki performa jauh lebih tinggi. GPU dedicated biasanya digunakan pada komputer gaming atau workstation. Semakin kuat GPU, maka semakin baik kualitas grafis yang bisa ditampilkan, seperti efek bayangan, pencahayaan, dan detail tekstur dalam game atau video. Berikutnya adalah RAM atau Random Access Memory. RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data yang sedang digunakan oleh komputer. Saat kamu membuka aplikasi, file, atau browser, data tersebut akan disimpan di RAM agar bisa diakses dengan cepat oleh CPU. Karena itulah, RAM sangat berpengaruh pada kecepatan multitasking. RAM bisa diibaratkan seperti meja kerja. Jika mejanya kecil, maka kamu hanya bisa mengerjakan sedikit hal sekaligus. Tapi jika mejanya besar, kamu bisa membuka banyak buku dan bekerja lebih leluasa. Kapasitas RAM diukur dalam gigabyte. Semakin besar kapasitas RAM, maka semakin banyak aplikasi yang bisa dijalankan secara bersamaan tanpa membuat komputer menjadi lambat. Namun, RAM bersifat sementara, artinya semua data yang ada di RAM akan hilang ketika komputer dimatikan. Oleh karena itu, RAM berbeda dengan penyimpanan seperti SSD yang bersifat permanen. Selanjutnya adalah SSD atau Solid State Drive. SSD adalah media penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen seperti sistem operasi, aplikasi, dan file pribadi. Berbeda dengan hard disk biasa yang menggunakan piringan berputar, SSD menggunakan chip memori sehingga tidak memiliki bagian yang bergerak. Hal ini membuat SSD jauh lebih cepat, lebih tahan terhadap guncangan, dan lebih hemat energi.
Dengan menggunakan SSD, komputer bisa menyala lebih cepat, membuka aplikasi dalam hitungan detik, kemudian dan memindahkan file dengan lebih efisien. Kapasitas SSD juga bervariasi mulai dari ratusan gigabyte hingga beberapa terabyte. Kemudian semakin besar kapasitasnya, maka semakin banyak data yang bisa disimpan. Karena kecepatan dan keandalannya, SSD kini menjadi pilihan utama dibanding hard disk. Kemudian komponen berikutnya adalah motherboard. Motherboard merupakan papan utama tempat semua komponen komputer dipasang dan saling terhubung. Di dalam motherboard sendiri terdapat berbagai jalur dan konektor yang memungkinkan CPU, RAM, GPU, dan SSD dapat berkomunikasi satu sama lain. Tanpa motherboard, semua komponen tersebut tidak akan bisa bekerja sebagai satu sistem. Motherboard juga menentukan jenis komponen apa saja yang bisa digunakan, seperti jenis CPU, kemudian kapasitas RAM maksimum, dan jenis slot GPU-nya. Selain itu, motherboard juga dilengkapi dengan berbagai port seperti USB, HDMI, dan audio yang digunakan untuk menghubungkan perangkat eksternal. Biasa dibilang motherboard adalah tulang punggung dari sebuah komputer yang memastikan semua bagian dapat bekerja secara terkoordinasi. Yang terakhir adalah power supply atau PSU. Komponen ini berfungsi untuk menyediakan dan mengatur aliran listrik ke seluruh bagian komputer. Power supply mengubah listrik dari sumber utama menjadi bentuk yang bisa digunakan oleh komputer. Selain itu, PSU juga memastikan setiap komponen mendapatkan daya yang stabil dan sesuai kebutuhan. Jika power supply tidak bekerja dengan baik, maka komputer bisa menjadi tidak stabil, bahkan resikonya merusak komponen lain. Kapasitas power supply diukur dalam watt. Semakin tinggi kebutuhan daya komputer, misalnya untuk gaming atau editing, maka semakin besar juga watt yang dibutuhkan. Oleh karena itu, memilih power supply yang berkualitas itulah sangat penting untuk menjaga keamanan dan performa komputer kita. Jadi itulah komponen utama dalam sebuah komputer, yang CPU sebagai otak, kemudian GPU untuk grafis, RAM untuk penyimpanan sementara, SSD untuk penyimpanan permanen, motherboard sebagai penghubung antar komponen, dan power supply sebagai sumber dayanya. Semua komponen ini bekerja sama untuk menjalankan komputer dengan optimal. Jika salah satu komponen bermasalah, maka kinerja komputer juga akan terganggu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're